Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya. Oke, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya. Tapi sebelum masuk ke fungsi kuadrat, kita akan belajar peranya dulu, pramaterinya terlebih dahulu, yaitu tentang aljabarnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pengertian dari koefisien, kemudian variabel, kemudian konstanta dan suku. Nah, ini dulu ya yang perlu kalian pahami. Jadi misalkan kita punya bentuknya, anggap saja seperti inilah. Ada bentuk seperti ini. 5x kuadrat dikurang 1 misalnya ya, 5x kuadrat tambah 1. Nah, yang disebut dengan koefisien itu 5. Kemudian yang disebut dengan variabel itu x-nya. Kemudian konstanta 1 yang nggak ada variabelnya lah, nggak ada x-nya lah gitu kita nyebutnya. Dan suku itu ya setiap bagian ini kita sebut dengan suku. Jadi ada yang disebut dengan koefisien, ada yang disebut dengan variabel, kemudian ada yang konstanta dan suku. Jadi secara definisi itu ya. Jadinya tidak perlu terlalu panjang lebar kita menjelaskan ini. Jadi yang penting ada koefisien. Sekali lagi ya, ada koefisien, ada variabel, ada konstanta, ada suku. Nah, sekarang kita contoh misalnya ada bentuknya seperti ini nih. Nah, bentuknya seperti ini. Ditanya mana variabelnya, mana koefisiennya, mana konstantanya, mana suku. Kalau suku nggak perlu kita ini ya. Suku itu kan yang perbagian itu suku sebenarnya. Nah, koefisiennya ini nggak ada nih ya. 1 berarti ini min 1. Ini 1 koefisiennya. Terus variabelnya yang huruf-hurufnya itu yaitu x, y itu ya variabelnya. Kemudian konstantanya itu min 1 dan 4. Nah, itu aja sih. Jadi sederhana ya. Jadi ada apa namanya? Ada yang disebut dengan koefisien, ada yang disebut dengan variabel, ada yang disebut konstanta, dan ada yang suku. Nah, itu dulu yang perlu kalian harus pahami. Nah, kita contoh lagi ya, misalnya ini nih. Kita kan udah belajar tadi apa itu yang disebut dengan apa aja? Kita ulang lagi yuk. Ada variabel. Terus yang kedua ada konstanta, terus yang ketiga apa lagi? Ada variabel, konstanta, ada koefisien. Nah, kemudian suku. Kalau suku jarang ditanya sih biasanya. Variabelnya ini adalah x dan y. Variabelnya ya. Konstantanya adalah nggak ada nih konstantanya. Kalau nggak ada berarti konstantanya 0, terus koefisiennya 2 dan 4. Gitu. Jadi cuman itu saja sih. Nggak terlalu rumit ya. Jadi variabel itu dia hurufnya, terus koefisien itu angka di depan huruf, kemudian yang konstanta itu, koefisien itu yang di depan, kemudian yang variabel konstantanya itu berdiri sendiri. Nah, setelah itu kita akan bicara tentang operasi hitung pada bentuk aljabar ya, pengurangan dan penjumlahan. Jadi ini yang perlu kalian pahami. Nah, misalnya bentuknya seperti ini. Nomor 1 ya. Tentukan hasil penjumlahan dari 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Ini kita jumlahkan. Caranya gimana, Pak? Caranya ya seperti ini. Pertama, ini Bapak kasih highlight ya. Pertama nih, kita tulis dulu semuanya nih. Jadi 3x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Kemudian ditambah dengan x kuadrat ditambah 4x min 3. Nah, selanjutnya kita buka tanda kurungnya masing-masing. Kemudian setelah dibuka seperti ini, ya, ini kita ganti warna apa ya? Merah aja nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya setelah itu, nah ini kita kumpulkan nih. Ini yang kuadrat dengan kuadrat. Kemudian yang x dengan x. Kemudian yang angka dengan angka. Gitu. Jadi mengumpulkan suku, kita nyebutnya mengkelompokkan suku-suku sejenis. Harus sama nih. Kemudian kita jumlahkan. Kan
3x kuadrat ditambah x kuadrat itu kan berarti 3 tambah 1. 3 tambah 1, kemudian ini min 2 ditambah 4, kemudian ini 5 kurang 3. Disebut dengan sifat distributif ya. Kemudian kita jumlahkan, 3 tambah 1, 4x kuadrat, min 2 punya utang 2 dibayar 4, sisa 2x, kemudian 2. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan dari ini. Nah, apakah ini bisa dijumlahkan lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini variabelnya beda nih. Ini kan x kuadrat, sedangkan ini adalah x. Nggak bisa ya. Ya, jadinya nggak bisa nih. Jadi ini x kuadrat, ini x biasa, jadi nggak bisa. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita sederhanakan nih yang A nih. 2x tambah 5 dikurang x dikurang 3. Nah, bentuknya seperti ini. Gimana cara mengerjakannya, Pak? Kita jumlahkan, kan ini udah ada nih jumlah ininya pengurangannya. Nah, ya, sudah ada pengurangannya. Oh, jangan ini dulu deh. Kita yang positif dulu saja ya. Yang nomor 2 saja. Kita pilih yang nomor 2. Nah, 2x tambah 8 ditambah 4x dikurang 5 ditambah 5y. Nah, ini kita kerjakan di sini ya. Kan ada 2x ditambah 8, kemudian ditambah 4x dikurang 5 dikurang 5y. Nah, tadi kan apa? Yang sejenis kita kumpulkan ya, yaitu 2x ditambah 4x, kemudian 8 dikurang 5 kurang 5y. Kemudian kita sederhanakan, 2 ditambah 4 berapa? Yaitu 6x. Terus 8 dikurang 5 itu 3 dikurang 5y. Tradisi ya, budaya di matematika itu biasanya hurufnya di depan nih, yaitu 6x dikurang 5y dikurang 3. Apakah ini salah, Pak? Enggak, cuman tradisi saja sih. Apa ya namanya ya? Kepatutan dalam matematika. Normalnya begini. Ya, contohnya apa ya? Contoh misalnya kita pakai sepatu futsal ke kondangan atau pernikahan, boleh nggak? Boleh, cuman nggak enak aja ngelihatnya gitu, kira-kira gitu. Cuman apakah salah? Enggak, cuman tidak enak aja ngelihat. Itu ya bedanya benar, salah, dan patut dan tidak patut lah kira-kira. Lanjut yang nomor B, itu kan kita ada 3P tuh, ditambah Q ditambah dengan min 2P dikurang 5Q, sorry, ini dihapus dulu. Ini 5Q terus ditambah 7. Nah, ini kita sederhanakan, kita buka dulu tanda kurung ya. Jadi 3P ditambah Q ditambah negatif, positif kali negatif ya. 2P min 5Q ditambah 7. Kemudian kita sederhanakan, kita kumpulkan 3P dikurang 2P, terus ini Q dengan 5Q ditambah dengan 7. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, 3P dikurang 2P, 3 kurang 2 yaitu sisa P. Tulis 1P nggak? Boleh, kita tulis 1P, tapi biasanya ditulis P saja. Apakah salah apa enggak? Cuman nulisnya biasanya P gitu, karena itu udah menjelaskan buat dia 1 ya. Kemudian ini plus ya, sorry, punya 1Q dikurang 5Q, jadi punya harta 1 ngutang 5, jadi sisanya adalah 4Q ditambah dengan 7. Nah, ini adalah sederhana dari bentuk ini. Kemudian yang C, bentuknya yaitu 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 ditambah x kuadrat ditambah 5x dikurang 5x tambah 6. Nah, kita buka dulu, pertama kita buka dulu kurungnya. Jadi yang C itu 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1, kemudian ditambah x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, kemudian kita dekatkan yang variabelnya sama, 3x kuadrat ditambah x kuadrat plus 2x min 5x min 1 plus 6. Kalau kita sederhanakan 3 tambah 1 yaitu 4x kuadrat. 2x dikurang 5x itu berarti punya harta 2, ngutang 5. Jadi min 3x terus 1 tambah 6 min 1, sorry. Jadi plus 5. Jadi ini adalah bentuk sederhananya. Ingat ya, ini adalah bentuk sederhananya. Nah, itu kalau dalam posisi jumlah. Dalam posisi jumlah. Kalau misalnya kita membuatnya dalam posisi kurang seperti ini, gimana Pak caranya? Nah, ini kita akan belajar sedikit ya. Tapi sebelum masuk sini, diulang lagi nih. Positif kali positif itu positif,
positif kali negatif itu negatif, negatif kali positif itu negatif, negatif kali negatif itu positif. Nah ini ya, konsep ini dulu nih, dihafal. Kayaknya pernah dipelajari dulu ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang nomor 3. 2x tambah 5 dikurang x min 3. Ini kan ada tanda kurang ya. Nah, kita kalikan dulu ke dalam ini. Nggak boleh main hajar terabas ya. Jadi, nomor 3 yang A itu sama dengan 2x tambah 5 terus min kali x, jadi sisa min x, terus min kali min 3 yaitu plus 3. Itu beda ya bentuknya ya, karena dikalikan ke dalam dulu deh. Jadi kita dekatkan 2x min x terus plus 5 plus 3, jadi 2x kurang x itu x, 5 tambah 3 8, jadi x tambah 8. Ini untuk yang nomor A. Kemudian yang B itu adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 1, kemudian dikurang. Nah, ini kan ada tanda kurangnya. Kita kalikan dulu ke dalam. Min 2x jadi 2x kuadrat. Kemudian min kali plus 4x jadi min 4x. Jadi tandanya berubah semua ya. Kemudian kita sederhanakan x kuadrat dikurang 2x kuadrat plus 4x min 4x min 1. Kalau kita sederhanakan x kuadrat kurang 2x kuadrat, 1 dikurang 2 jadi min x kuadrat, min 4 plus 4 min 4 itu 0, kemudian min 1. Jadi hasilnya adalah min x kuadrat dikurang 1. Lanjut yang C, yang terakhir. Kemudian ini jadi y, yang C itu jadi y kuadrat dikurang 3, kemudian min kali 4, min 4y kuadrat, kemudian min 5y, kemudian min 6. Kalau kita sederhanakan ini jadi y kuadrat min 4y. Kita kumpulkan ya, min 5y min 3 min 6. Kalau kita sederhanakan punya harta 1 ngutang 4, jadi min 3y kuadrat, kemudian min 5y min 9. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.